Salamullahi warahmah alaikum ya wali Allah ya wali Allah. Atainakum wa zurnakum wa qafna ya wali Allah. Sa'idna idza lakinakum qasadna ya wali Allah ya wali Allah. Tawassalna bikum lillah ajibu ya wali Allah. Rajawna min mazayakum litad'u ya wali Allah ya wali Allah. Ila rahmani ma yuran lataina ya wali Allah. Talabna was'atar rizqi halalan ya wali Allah ya wali Allah. Wa hajjal baiti fil haram miraran ya wali Allah. Wa husna fihtitanina kiraman ya wali Allah ya wali Allah. Asa nurda asa nu'ta biqurbi ya wali Allah. Wa sallama ala Muhammad ya wali Allah ya wali Allah. Wa hamdan lil muhaimini wa syukran ya wali Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya ala toha alaikum hamlati khusibat. Inna dha'ifu 'alal ajwadi mahmulu. Wajitukum bingkisarin nahwa hayyikum. Arjul qabula faqulu anta maqbulu. Kam min kathirin atakum yartaji madada. Nalal munawang qadaj anhul aqabil. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, dulur-dulur dimanapun berada, semoga panjenengan semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarganya senantiasa aman, tentram, anak-anaknya semoga senantiasa soleh-solehah. Amin, Allahumma amin. Teman-teman rahimakumullah, ini kami berada di kompleks makam atau makbaroh Raden Ayu Dewi Nawangsih yang berlokasi di Dukuh Masin, Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawi Kudus. Nah, yang arah ke sana itu tadi adalah jalan menuju ke puncak atas, sedangkan yang lewat tangga ini juga sampai ke atas. Teman-teman, ini dalam kesempatan kali ini kami akan mengulas sekali lagi tentang tata cara berziarah yang kemarin pada video terdahulu tentang situs Batu Pasujudan Ki Ageng Sentono telah kami ulas. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba sekali lagi untuk mengulas tentang tata cara berziarah. Yang pertama, sebelum kita berangkat, ketika kita masih di rumah itu,
adalah kita harus berniat mencari ridha Allah. Yang kedua, mengharap syafaatnya baginda Nabi. Kemudian yang ketiga, kita juga mengharap barokahnya para auliaillah. Kemudian disayogjakan sebelum kita keluar dari rumah itu kita wudhu terlebih dahulu. Kemudian kita keluar dari pintu rumah itu kaki kanan dulu. Kemudian ketika naik kendaraan juga baca doanya itu bebas, terserah mau doa apa, yang penting doa itu tujuannya untuk keselamatan di jalan. Kemudian setelah sampai ke tempat lokasi, tentu kita parkir di tempat parkir. Nah kemudian kalau wudhunya batal ya wudhu dulu. Kalau enggak wudhu ya enggak apa-apa, tapi lebih baik wudhu. Kemudian setelah sampai ke lokasi itu kita berniat takzim, memuliakan kepada sahibul maqam atau orang yang dimakamkan. Nah kemudian kita memasuki pintu makam dengan kaki kanan dulu. Kalau bisa diusahakan itu dengan cara jongkok lah, atau tidak berdiri, masuknya ke jongkok itu. Kemudian kita duduknya itu lebih baik itu duduk tawaruk seperti tahiyat akhir itu. Nah, namun ada kaifiyah tersendiri, yaitu membaca uluk salam. Ketika membaca uluk salam itu juga boleh duduk tawaruk itu, tapi kalau lebih baiknya itu berdiri, sambil berdiri. Ya, sambil berdiri dengan tetap takzim, muka di pandangan ke bawah, tangan kanan disatukan di depan di perut, kemudian baca uluk salam, yaitu seperti ini: at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ya sahibal karamah wal fadilah, sahibu hadzal maqam, sahibu hadzal makbarah. Siapa gitu namanya disebut. Kemudian diteruskan, Jina kazairin wa ala maqamika waqifin auda'na syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Kemudian diteruskan, assalamu alayka ya Mbah titik-titik, siapa itu. Kami atau saya berasal dari desa ini, berziarah silaturahim kepada panjenengan dengan berharap ridho Allah Ta'ala, juga berharap syafaat baginda Nabi, juga berharap barokah karomah engkau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memuliakan, meluhurkan kedudukan engkau dan keluarga engkau, juga keturunan engkau mendapat kedudukan yang luhur dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Begitu. Nah kemudian setelah itu baca nadzoman. Nadzomannya itu bisa yang ini: Salamullahi ya sada minar rahmani yaksyakum ibadallahi jinakum qasadanakum talabanakum. Bisa seperti itu. Bisa yang ini: Salamullahi warahmah alaikum ya waliyallah ya waliyallah atainakum bazurnakum waqafna ya waliyallah. Bisa yang itu, terserah yang panjenengan bisa yang mana. Nah kemudian setelah baca nadzoman, kemudian baca doa ini: Ya ala toha alaikum hamlati khusibat inna dha'ifa alal ajwati mahmulu
Wajitukum pingkisarin nahwa hayyikum narjul qabula ya Allah, narjul qabula ya Allah, narjul qabula ya Allah, faqulu anta maqbulu kam min kathirin atakum yartaji madada nalal munawang qadat anhul aqawil. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. Nah, baca Fatihah sampai selesai seperti itu. Jadi demikian itu kurang lebih tata cara berziarah dari sejak berangkat dari rumah hingga sampai ke lokasi tujuan. Nah teman-teman, kemudian pada video ini juga kami akan menyangkal atau menyanggah tentang sejarah yang beredar yang menyangkut tentang bahwa Mbah Raden Ayu Dewi Nawangsih itu adalah putra kandung Mbah Sunan Muria. Padahal ya menurut kami, data kami yang kami yakini sahih benar itu bahwa Raden Ayu Dewi Nawangsih itu bukan putri kandung Sunan Muria, melainkan anak angkat. Nah begitu. Nah kemudian sanggahan yang kedua tentang sejarah yang beredar bahwa Sunan Muria itu membunuh Raden Bagus Rinanggu, yaitu kekasihnya Raden Ayu Dewi Nawangsih, ketika disuruh jaga padi di sawah kawasan Masin yang sekarang menjadi Desa Masin itu, disuruh jaga padi tapi teledor malah ditinggal pacaran dengan Raden Ayu Dewi Nawangsih. Kemudian Sunan Muria itu melihat kejadian itu, kemudian beliau memanah, melepaskan anak panah dari padepokan dan tepat mengenai dada si Bagus Rinanggu, mati seketika. Nah kemudian Dewi Nawangsih tidak terima dengan keadaan itu dan menubruk, lalu tembusan mata panah yang berada di punggung Bagus Rinanggu itu juga tepat menghujam ke dadanya Dewi Nawangsih. Dan saat itu juga Dewi Nawangsih ikut meninggal seketika di lokasi kejadian. Nah itu juga cerita yang beredar di masyarakat seperti itu. Maka kami pun menyanggah bahwa sebenarnya kejadiannya tidak seperti itu menurut data kami berdasarkan dawuhnya guru-guru kami, bahwa secara logika tidak mungkin seorang Sunan Muria yang merupakan kekasih Allah yang berkedudukan sebagai wali itu tega membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Apakah secara logika itu dibenarkan seorang wali itu membunuh dengan keji seperti itu? Nah secara logika ini juga tidak masuk akal, dan juga secara hukum agama pun ini juga tidak dibenarkan. Maka tindakan yang seperti diceritakan dalam cerita itu sebenarnya tidak benar. Kemudian yang ketiga tentang cerita yang beredar bahwa Sunan Muria itu hendak menjodohkan Dewi Nawangsih dengan Kiai Cebolek. Nah ini juga tidak benar. Kenapa? Karena Kiai Cebolek itu identik dengan Mbah Ahmad Mutamakin. Nah sedangkan masa kehidupan Sunan Muria Dewi Nawangsih dengan Mbah Ahmad Mutamakin Kajen itu terpaut ratusan tahun. Mbah Mutamakin itu hidup di awal abad ke-18, sedangkan
Sunan Muria dan Dewi Nawangsih itu pada pertengahan abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17. Jadi rentang waktunya itu jauh sekali. Nah, ini juga tidak masuk akal lagi. Nah, sementara sejarah yang beredar seperti itu, bahwa Dewi Nawangsih itu dijodohkan dengan Kiai Jebulek, maka kok malah menjalin hubungan sembunyi-sembunyi dengan Bagus Rinangku. Bagus Rinangku itu juga muridnya Sunan Muria. Maka ini juga secara historis sejarah juga tidak bersesuaian. Makanya ya kami perlu ya barangkali itu ikut ambil bagian lah di dalam meluruskan sejarah. Namun ya lagi-lagi itu karena sejarah itu sudah berlaku ratusan tahun sejak eranya Belanda hingga sekarang, maka cerita itu demikian kuat mengakar di lidah masyarakat. Nah, maka masyarakat pun ya keyakinannya seperti itu. Nah, ini lagi-lagi hebatnya si Antek Belanda bagaimana membenturkan ulama satu dengan ulama lainnya, memecah belah, menjauhkan umat dari ulamanya. Sehingga yang terjadi akhirnya masyarakat itu kurang simpati atau bahkan benci terhadap tokoh-tokoh tertentu. Teman-teman rahimakumullah, demikian apa yang telah kami uraikan tentang tata cara berziarah dan uluk salam menurut kaidah yang dibenarkan, juga tata cara bertawasul wasilah yang dibenarkan oleh agama. Juga tadi telah kami paparkan tentang sanggahan kami yang berkaitan dengan sejarah Raden Ayu Dewi Nawangsih dan juga sejarah Simbah Sunan Muria yang telah terjadi beredar di masyarakat yang menurut kami itu adalah tidak benar. Maka ya seperti itu kurang lebih apa yang kami sampaikan. Jika salah ya kesalahan itu akibat dari kebodohan kami sendiri. Namun jika ada yang benar dari apa yang kami sampaikan tadi itu, ya kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya. Jawa digawa, Arab yo digarap.